Usia 30-an tuh biasanya kita udah nggak bisa sembarangan ngambil risiko. Kita udah punya banyak tanggungan. Entah itu cicilan, keluarga, atau minimal harus bayar kebutuhan bulanan sendiri. Jadi sebelum memulai usaha, coba deh pikirin dulu safety net-nya. Punya tabungan 3 sampai 6 bulan hidup itu penting banget untuk disiapkan. Jangan langsung gaspol cuma karena ide bisnisnya terlihat keren. Atau cuma ikut-ikutan tren. Cari tahu dulu passion lo itu bisa dijual atau enggak. Jangan sampai usaha yang lo mulai itu cuma jadi pelarian dari stres kerja, tapi nggak ada potensi duitnya. Nah misalnya lo hobi bikin kopi, boleh deh coba buka kedai kopi, tapi pelajari dulu marketnya. Bisa juga mulai dari jualan alat kopi, atau kopi literan, atau mungkin biji-biji kopi. Itu bisa lo lakukan dari rumah. Passion bagus, tapi tentunya harus dibungkus juga dengan strategi yang bagus juga. Nah, kenali dulu kekuatan dan kelemahan lo. Gak semua orang tuh cocok jadi frontliner. Ada juga mungkin yang lebih jago di belakang layar. Nah, kalau lo suka ngomong atau bangun relasi, mungkin lo cocok di marketing. Tapi kalau lo teliti dan senang ngulik angka, nah ini bagian operasional atau finance bisa lo pegang pastinya. Jadi jangan sok semuanya bisa lo kerjakan sendiri, karena kalau lo semuanya sendiri, lama-lama pasti capek sendiri jadinya. Dan lo bukan Superman kan? Nah, usia 30-an itu juga waktunya belajar soal manajemen waktu. Nggak bisa kerja dari pagi sampai malam, tanpa jeda. Nanti yang ada lo sakit, nanti burnout. Nah, jadi lo harus pintar bagi waktu antara kerja, keluarga, dan diri sendiri pastinya. Kalau misalnya lo udah punya anak, ya usahanya juga harus bisa fleksibel. Jangan sampai lo ngejar mimpi malah bikin keluarga lo keteteran. Dan lo nggak punya waktu buat keluarga, buat diri lo sendiri. Mulai dari kecil itu bukan aib kok. Justru itu bagus banget. Kalau lo bisa validasi ide dulu sebelum nyemplung ke dalam-dalam, misalnya lo mau buka usaha catering, tapi coba dulu jualan ke teman kantor atau tetangga. Dapatkan feedback dari mereka dulu, lalu pelan-pelan dibesarin. Nah, bisnis gede itu semuanya dimulai dari skala kecil yang mungkin bisa dikatakan dikerjakan secara konsisten. Nah, penting banget juga buat lu belajar soal keuangan. Jangan semua duit usaha lu disatuin sama duit pribadi. Coba deh bikin rekening terpisah dan belajar catat pemasukan atau pengeluaran harian. Bisa pakai aplikasi keuangan gratisan atau mungkin catatan manual. Senyamannya lu aja. Nah, ini bisa bikin lu terlihat lebih, lebih jelas untuk mana usaha yang lebih untung dan mana yang mungkin cuma bisa dikatakan jalan di tempat. Jangan terlalu fokus juga sama logo atau nama usaha. Banyak orang kejebak mikirin branding doang, tapi lupa soal produknya. Lebih penting tuh kualitas dan pelayanan dulu. Branding itu bisa dibenerin sambil lo jalan. Misalnya, lo jualan brownies rumahan, packagingnya simple, tapi rasanya nagih. Nah, pasti bakal repeat order. Nah, branding yang kuat itu dibangun dari pengalaman pelanggan. Jadi, penting untuk lo memperhatikan kualitas produk terlebih dahulu. Pilih partner usaha juga, jangan hati-hati pastinya. Mending usaha sendirian daripada bareng orang yang mungkin kebanyakan drama. Ya kan? Nah, partner itu juga harus satu visi dan bisa saling melengkapi. Jangan karena temenan sejak kecil, terus langsung buka usaha bareng. Kalau ujung-ujungnya ribut, ya usaha bisa bubar, pertemanan juga bisa repot jadinya kan. Jadi penting banget lu buat kontrak kerja terlebih dahulu atau kontrak kerja sama dengan partner lo, biar semuanya jelas, ya kan. Biar belakang hari nggak ada masalah lagi. Nah, usia 30-an juga biasanya udah punya koneksi lebih banyak. Nah, lo bisa manfaatkan itu. Jangan malu promosiin usaha lo ke teman lama, atau mungkin mantan rekan kerja, atau mungkin grup-grup alumni sekolah lu. Tapi jangan juga terlalu maksa pastinya. Biarkan produk lu yang ngomong. Seperti yang gue bilang tadi, kalau produk lu fokus ke kualitas, pastinya mereka akan ngomong sendiri. Bikin mereka penasaran lewat story atau soft selling. Karena kadang satu testimoni dari mereka itu akhirnya bisa ngundang pembeli yang lain. Nah, penting banget juga di usia sekarang atau mungkin di zaman sekarang ini, belajar digital marketing. Dan itu wajib. Sekarang semua orang cari barang itu atau jasa lewat internet. Ya minimal lu ngerti cara bikin konten video TikTok yang menarik, video IG yang menarik. Nggak harus langsung sempurna, yang penting mulai aja dulu. Bisa juga belajar iklan perlahan-lahan, pelan-pelan sambil praktek. Karena itu penting banget saat ini. Bikin sistem sejak awal. Misalnya, lu jualan kue, harus ada SOP-nya. Dari produksi, packing, sampai pengiriman. Kalau sistemnya udah rapi, ya lu bisa tinggalin bisnisnya tanpa mungkin dikerjakan orang lain lah. Ini penting kalau misalnya suatu saat lo merekrut orang atau mungkin buka cabang. Jangan semuanya lo talangin sendiri atau kerjakan sendiri. Lo butuh tenaga bantuan pastinya. Pahami siapa target pasar lo. Jangan jualan barang mahal ke pasar yang mungkin suka diskon. Jangan juga jualan dengan bahasa formal ke anak muda yang mungkin lebih suka bahasa santai. Misalnya lo jualan skincare lokal, ya pastiin lo tahu poin target lo siapa. Jerawat, kusam,
budget minim, nah konten yang lu buat untuk IG, TikTok harus sesuai dengan target pasarnya. Nah, itulah sebuah strategi yang menarik. Jangan gengsi juga untuk mulai dari rumah. Nggak usah buru-buru sewa ruko kalau memang modal lu pas-pasan. Banyak bisnis sukses juga berasal dari garasi atau dapur rumah. Fokus dulu ke kualitas dan pelayanan seperti tadi gue bilang. Pelan-pelan. Kalau rame, baru nih lu pikirin ekspansi. Buat dengan baik sistemnya. Buat dengan baik strateginya. Jangan bandingin juga diri lu sama orang lain yang mungkin udah jauh lebih sukses terlebih dahulu. Tiap orang itu punya timeline-nya masing-masing. Dan lu juga punya timeline sendiri kan. Fokus aja ke perkembangan usaha lu sendiri. Kadang orang yang kelihatan cepat sukses juga punya cerita jatuh bangun yang mungkin gak mereka tunjukkan pastinya. Jadi tetap tenang, konsisten, dan nikmati prosesnya. Siapkan mental untuk gagal, karena ini penting banget. Karena gak semua orang itu usahanya bisa langsung berhasil. Tapi jangan anggap gagal itu akhir dari segalanya. Ambil pelajaran, revisi strateginya, coba lagi, evaluasi setiap kegagalan yang lalui. Kadang dari kegagalan pertama, justru lu bakal menemukan arah usaha yang bisa dikatakan lebih tepat. Dan tentunya setiap keputusan yang bakal lu ambil tuh lebih bijak. Nah, punya mentor atau komunitas usaha itu juga ngebantu banget. Bisa jadi tempat curhat, belajar, dan tukar pengalaman. Banyak banget loh insight yang mungkin nggak lu temuin di YouTube atau Google. Karena ketika lu gabung ke komunitas pengusaha yang atau mungkin di kota lu, atau online juga itu bisa. Lu bakal dapat tambahan wawasan, bakal dapat informasi lebih banyak. Nah, jadi jangan jalan sendiri terus nanti lu juga bakal capek sendiri kalau jalan sendiri. Selalu siapkan waktu untuk evaluasi seperti tadi gue bilang, minimal sebulan sekali lu duduk tenang, lihat laporan, tanya ke diri sendiri, masih worth it nggak ya usaha gue? Kadang kita keasikan kerja sampai lupa evaluasi. Padahal itu penting banget buat kita tahu apakah kita berkembang atau cuma jalan tempat. Evaluasi itu juga bikin kita bisa ngambil keputusan yang bijak, keputusan yang mungkin sangat menentukan usaha kita ke depannya. Nah, belajar naikin value bukan cuma jual harga murah, karena perang harga itu cuma melelahkan dan pastinya jarang menang. Lebih baik lu edukasi pasar tentang kelebihan dari produk lu. Misalnya lu jual baju, tonjolkan kualitas kainnya apa, desainnya unik, atau cerita di balik brandnya. Orang itu nggak masalah tuh bayar mahal atau bayar lebih kalau mereka punya value yang besar. Nah, gunakan media sosial sebagai etalase atau membangun brand itu, bangun brandingnya. Bukan cuma jualan, tapi buat bangun ceritanya. Ceritain behind the scene-nya, testimoninya, struggle-nya lu menjalankan usaha lu, sampai momen-momen lucu. Nah, ini bikin bisnis lu terasa lebih hidup dan relatable. Orang itu suka beli dari brand yang mereka merasa lebih dekat, lebih personal pastinya. Dan lu juga penting untuk punya visi jangka panjang. Jangan cuma mikir sebulan ke depan. Pertanyaannya ya, lu bawa kemana usaha ini? Apakah akan jadi waralaba, dijual, atau cukup dijadikan penghasilan pasif? Nah, visi itu bikin lo jadi punya arah dan nggak gampang terdistraksi sama tren-tren sesaat. Jangan takut juga untuk berimprovisasi, karena kadang pasar berubah dan kita harus bisa untuk beradaptasi pastinya. Misalnya dulu lo jualan secara offline, terus pandemi tiba-tiba datang, ya mau nggak mau lo harus belajar untuk online. Atau mungkin orang udah bosan dengan cara jualan lo yang itu-itu saja. Ya lo bisa inovasi, mungkin melakukan perbedaan kecil untuk dalam strategi marketingnya. Manfaatkan sosial media, live TikTok misalnya. Itu salah satu strategi untuk membangun usaha lo lebih beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, kalau misalnya lo mau untung besar, ya lo harus siap juga ambil tanggung jawab yang besar pastinya. Jangan berharap penghasilan jutaan kalau lo belum berani ngambil langkah yang besar. Tapi tentu saja harus tetap terukur. Jangan nekat semua dipertaruhkan. Tetap ada logika dan perhitungan. Tetap ada strategi. Yang itu semuanya harus betul-betul dihitung dengan baik. Nah, investasi pada diri sendiri itu bagian dari usaha juga kok. Beli buku bisnis, ikut workshop, ikut bootcamp digital. Karena ilmu yang lo dapat hari ini tuh bisa menyelamatkan usaha lo mungkin di tahun-tahun mendatang. Jadi jangan pelit sama perkembangan diri sendiri. Ibaratnya investasi ke diri sendiri, mulut ke atas, ya kan? Nah, usaha itu bukan tentang siapa yang mulai duluan, tapi siapa konsisten yang paling lama. Yang sabar, tekun, dan terus belajar biasanya yang bakal bertahan. Jadi jangan baper kalau ada teman yang usahanya viral duluan. Dan ingat, viral itu cepat, tapi bertahan itu butuh seni dan disiplin. Dan terakhir, jangan lupa bersyukur dan bersenang-senang. Usaha boleh serius, tapi tetap harus enjoy. Nikmati setiap prosesnya, dari bingung cari ide sampai senyum dapat pelanggan pertama. Jangan tunggu sukses buat bahagia, tapi bahagialah dalam proses menuju kesuksesan yang lo kejar itu. Segitu aja mungkin dari gua mindset tentang memulai usaha di usia 30-an. Kalau ada pertanyaan, saran atau kritik, boleh banget terus di kolom komentar.
Kalau bermanfaat, share ke teman lo. Dan kalau misalnya lo masih bingung, usia 30-an harus mulai dari mana, harus bagaimana, gue udah tulis e-booknya, usia 30-an mulai dari nol belum terlambat, lo bisa download melalui link yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe.